Alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun belum sepenuhnya hatam, lagi-lagi masih dengan topik yang sama, belum sepenuhnya hatam. Tapi di sini saya sudah mulai ke bagian terakhir dari halaman ini, yakni apa saja menjadi aspek mengapa Brian ini ingin sekali memajukan perusahaan dan juga termasuk restoran Italia yang pernah kita singgung sebelumnya. Ya, ini sudah sampai halaman 256. Nah, di sini kita hanya membahas mengenai kisahnya di restoran Italia tersebut, karena termasuk hal yang bisa dibilang memorable dalam buku ini adalah kisah bagaimana si Brian ini memajukan perusahaan yang kedua, perusahaan restoran Italia yang menjadi daya tariknya selama ini untuk dimajukan dan juga Kita kembali membahas mengenai restoran Italia yang pernah kita singgung sebelumnya, yang mana restoran ini memiliki daya tarik sendiri, di mana si Joe yang saat itu sedang mengalami masa pemulihan pasca kecelakaan bermain ski ini bergejolak dalam hatinya ketika melihat restoran yang begitu buruk dari segala aspeknya, sebagaimana pernah disinggung sebelumnya. Nah, di sini awal mula dari cerita bagaimana restoran ini jatuh adalah sang owner, yakni Joe, yang merasa begitu frustasi pasca kepergian salah satu owner yang lain, karena nama dari restoran ini adalah Jenny and Joe. Di sini Jenny memutuskan untuk keluar lebih dahulu 19 tahun sebelum kedatangan si Brian. Bagaimana rasa kecewanya ditinggal oleh partner bisnis sendiri. Mungkin begitu akan kecewa yang dirasakan oleh Joe. Nah, di kisah yang begitu kelam dan menyedihkan inilah Brian pelan-pelan menghibur Joe dan juga masuk ke dalam peranan restoran yang dimilikinya. Apa saja sih yang dilakukan oleh Brian sehingga restoran yang tadinya buruk dari segala aspek menjadi restoran yang lebih berkembang dan juga lebih maju? Di sini ada 3 buah poin yang sebenarnya bagian dari spoiler itu. Poin yang pertama adalah anonimitas. 3 buah poin yang menjadi penentu sukses atau tidaknya eksperimen dari si tokoh utama yang ini. Poin yang pertama adalah anonimitas. Anonimitas di sini adalah maksudnya kita membuat Lalu bagaimana langkah-langkah awal Brian selaku tokoh utama dalam memajukan bisnisnya milik Pak Joe ini? Nah, Pak Joe di sini ada 3 buah aspek. Yang pertama adalah anonimitas. Anonimitas di sini adalah membuat kedekatan emosional baik antara bos kepada karyawan ataupun sesama karyawan itu sendiri, dan membuat bagaimana rasanya masing-masing memberadakan pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah berharga dan juga menghargai setiap pendapat ataupun masukan yang mereka sampaikan. Lalu aspek yang kedua, Aspek yang kedua adalah irrelevance. Irrelevance di sini adalah membuat masing-masing dari elemen restoran tersebut mengetahui seberapa berartinya dampak apa yang ia lakukan dalam pekerjaannya, baik itu sesama karyawan, sesama rekan kerja, maupun kepada konsumen itu sendiri. Karena lagi-lagi dengan mengetahui dampaknya, kita akan jauh lebih hati-hati lagi dan juga akan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga adalah e-measurement.
Measurement di sini adalah maksudnya mengukur berbagai macam kemajuan dan juga capaian, baik itu secara harian, mingguan ataupun bulanan. Dengan kita memiliki capaian ataupun target istilahnya dari masing-masing job desk yang kita miliki, baik itu dalam posisi CEO, manajer, ataupun sesama staff atau dan karyawan, kita jadi lebih tahu bagaimana kita mengevaluasi diri. Apakah pekerjaan kita yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, atau pekerjaan kita yang dilakukan selama bulan ini lebih baik daripada bulan yang kemarin. Begitupun dengan periode-periode lainnya. Nah, dari 3 buah aspek sederhana inilah Brian berhasil membuat kesuraman dari restoran Italia yang pernah ia temui ini dengan begitu suramnya, begitu bobroknya, menjadi perusahaan yang lebih terbuka kepada konsumen, perusahaan yang juga lebih memiliki sinergitas, baik itu sama karyawan ataupun antara bos dan juga karyawan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Walaupun sebenarnya aspeknya sedikit, namun dalam kisah-kisah yang tertuang dalam kisah-kisah yang tertuang dan dituliskan oleh penulis yakni Patrick Lencioni amat menyentuh hati saya. Mulai dari bagaimana kedekatan emosional Brian dengan karyawan-karyawan yang ada di restoran ini, lalu meningkat lagi ke bagaimana cara menerapkan 2 poin selanjutnya, poin mengenai betapa berharganya ia ataupun karyawan-karyawan lainnya dan ternyata memiliki dampak kepada orang lain, sampai ke peningkatan kualitas diri dan juga targetan selama ia bekerja, baik itu targetan harian, bulanan dan mingguan. Begitu banyak drama di sini, tapi untuk drama-drama ataupun kisah yang menyentuh sepertinya tidak saya bahas dulu karena full spoiler. Jadi kita masih mode half spoiler saja. Gak enak sama yang punya buku, penerbitnya dan juga penulisnya. Teman-teman tetap recommended untuk membaca buku ini. Terima kasih.